Tadi sudah kita bacakan hadis-hadis yang menyatakan bahwa isbal itu haram. Tanpa disebutkan isbalnya karena apa. Enggak disebutkan karena kesombongan, karena keangkuhan, tidak disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Salawat dan taslim senantiasa kita berikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus ibu-ibu dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, terkhusus pada kitab Al-Jami', yaitu yang berkaitan dengan adab-adab seorang muslim. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar adab berpakaian, yaitu permasalahan isbal, yang berkaitan erat dengan permasalahan isbal. Baik, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, penulis rahimahullah ta'ala membawakan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Jalla wa Ala tidak memandang orang yang menyeret pakaiannya karena kesombongan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para hadirin sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa memakai pakaian yang menjulur hingga ke tanah atau yang disebut dengan isbal dalam rangka kesombongan hukumnya haram. Dan ia termasuk dosa besar karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melihatnya, tidak memandangnya pada hari kiamat kelak. Jadi isbal
yaitu menjulurkan pakaian ke tanah dalam rangka kesombongan, hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Dan isbal bisa diartikan dengan dua hal. Yang pertama, menjulurkan pakaian hingga tanah. Menjulurkan pakaian hingga ke tanah. Atau yang kedua, menjulurkan pakaian melebihi mata kaki meski tidak sampai ke tanah. Ya, meski tidak sampai ke tanah. Dalil yang menyatakan bahwa isbal itu adalah menjulurkan pakaian hingga ke tanah adalah hadis bab. Yang mana Nabi mengatakan man jarra thawbahu khuyala. Orang yang menyeret pakaiannya hingga ke tanah. Adapun dalil yang menyatakan bahwa isbal itu menjulurkan pakaian melebihi mata kaki itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Kain yang panjangnya di bawah mata kaki tempatnya adalah neraka. Nah, itu dua pengertian isbal berdasarkan hadis. Jadi isbal bisa diartikan seseorang yang menjulurkan pakaian hingga terseret di tanah. Dan yang kedua, menjulurkan pakaian melebihi mata kaki. Dan yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah celana, gamis atau sarung. Celana, gamis atau sarung. Sifatnya adalah ke bawah ya. Taib. Dan isbal berdasarkan hadis di atas terlarang di dalam Islam. Terlarang di dalam Islam. Dan hal ini berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa isbal adalah perbuatan yang terlarang. Jadi ketika kita mendengar kata isbal, itu adalah memanjangkan pakaian melebihi batasan yang ditentukan syariat Islam. Memanjangkan pakaian ke bawah melebihi batasan yang ditentukan dalam syariat Islam. Dan batasan antara putra atau batasan untuk kaum laki-laki dan perempuan berbeda. Batasan untuk kaum laki-laki dan perempuan berbeda. Yang nantinya kita akan jelaskan. Baik, yang jelas hadis di atas itu sudah salah satu dalil yang menunjukkan bahwa isbal karena kesombongan itu perbuatan yang diharamkan. Dan ia termasuk dosa besar. Yaitu diancam Allah Ta'ala tidak melihatnya kelak pada hari kiamat. Jika Allah Ta'ala tidak menengok dan melihat seorang hamba, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan rahmatnya. Baik, kita akan menyebutkan dalil-dalil keharaman isbal. Dalil-dalil keharaman isbal. Dan para ulama membagi dalil-dalil tersebut menjadi dua macam. Yang pertama, dalil secara mutlak. Mutlak. Yang intinya isbal haram tanpa disebutkan adanya kesombongan. Ini dalil mutlak namanya. Pokoknya yang isbal nggak boleh gitu, tanpa disebutkan sebabnya, entah sombong atau apa. Ini dalil yang mutlak. Ya. Apa saja dalil-dalil yang mutlak? Di antaranya hadis yang sudah dibacakan tadi riwayat Imam Bukhari, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Kain yang panjangnya di bawah mata kaki tempatnya adalah neraka. Apakah dalam hadis ini disebutkan sebab? Tidak. Pokoknya isbal diancam kakinya kena neraka. Gitu. Kemudian yang kedua, dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Umar mengatakan marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha faqala ya Abdullah irfa' izaraka farafa'tu thumma qala zid fazidtu fama ziltu ataharraha ba'd faqala ba'dul qaum
ila aina? Faqala ansafis saqain. Beliau mengatakan, wahai Abdullah. Jadi suatu ketika Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara sarungnya terjurai hingga ke tanah. Maka Nabi mengatakan kepada Abdullah, naikkan sarungmu. Maka kata Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, setelah dia naikkan, Nabi mengatakan lagi, naikkan lagi. Maka dinaikkan lagi. Sejak itu aku selalu berusaha, kata Abdullah bin Umar, menjaga kainnya setinggi itu. Maka ada yang bertanya kepada Nabi SAW, ila ain, sampai mana batasnya? Ibnu Umar menjawab, sampai pertengahan kedua betis. Sampai pertengahan kedua betis. Taib. Di sini disebutkan tentang larangan menjulurkan kain, sarung, celana, atau yang semisalnya melebihi mata kaki, apalagi hingga ke tanah, tanpa disebutkan kesombongan. Makanya ini juga termasuk dalam kategori hadis mutlak tentang isbal. Yang ketiga, dari Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bihujazin Sufyan ibn Abi Sahal faqala ya Sufyan la tusbil izaraka fa inna Allah la yuhibbul musbilin. Kata Mughirah bin Syu'bah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi bihujrah Sufyan, mendatangi kamar Sufyan ibn Abi Sahal. Kamar Sufyan bin Abi Sahal. Seraya mengatakan, ya Sufyan la tusbil izaraka. Wahai Sufyan, jangan isbal. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai dan mencintai orang-orang yang musbil. Nah di sini juga disebutkan secara mutlak tidak ada penyebutan kesombongan atau sebab yang lainnya. Taib, itu dalil-dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa isbal itu terlarang. Taib. Yang kedua, kita menyebutkan kelompok hadis yang menyebutkan bahwa isbal itu haram karena sombong. Jadi ada takyid, ada ikatan ya di dalamnya bahwa isbal yang sombong itu yang terlarang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Imam Bukhari dan Muslim, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah." Faqala Abu Bakar, "Inna ahada syaqqai thawbai yastarhi ya illa an ata'ahad dzalika min." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tasna' dzalika khuyala." Qala Musa faqultu li Salim, "Adhkur Abdullah man jarra ijarah." Qala lam asma'hu dzakara illa thawbah. Barang siapa menjulurkan pakaiannya karena sombong, tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Abu Bakar lalu berkata, salah satu dari sisi pakaianku melorot kecuali aku ikat dengan benar. Maka Nabi mengatakan, engkau tidak melakukan itu karena kesombongan. Kemudian Musa bertanya kepada Salim, apakah Abdullah bin Umar menyebutkan lafaz barang siapa menjulurkan kainnya? Salim menjawab, saya dengar dengan hanya menjulurkan pakaian. Baik. Di sini disebutkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Lantas Abu Bakar menceritakan permasalahan atau kondisi yang ia alami. Ketika beliau berusaha untuk mengangkat pakaiannya agar tidak sampai di bawah mata kaki, pakaiannya selalu melorot. Pakaiannya selalu melorot. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau tidaklah melakukannya karena kesombongan.
Berarti dapat difahami secara tekstual bahwa isbal yang sombong itu yang terlarang menurut hadis ini secara tekstual. Kemudian lagi disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Al-musbil wal mannan wal munfiq sil'atah bil halifil kadhib." Ada 3 jenis manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, tidak dipandang dan tidak akan disucikan oleh Allah Jalla wa'ala. Siapa? Yang pertama, ya, mereka dan bagi mereka siksaan yang pedih. Yang pertama adalah orang yang isbal. Memang disebutkan dalam hadis ini secara mutlak, ya, kalimat yang disebutkan mutlak, tidak ada kaitan dengan kesombongan. Hanya saja para ulama sepakat bahwa isbal yang dimaksud dalam hadis ini apabila diikuti dengan kesombongan. Kenapa? Karena ada kesamaan ancaman. Dalam hadis sebelumnya yang kita bacakan bahwa Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, apa hukumannya? Tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Nah, dalam hadis ini Nabi tidak menyebutkan yang isbal itu sombong, tetapi karena dilihat ancaman yang diberikan bagi pelakunya adalah sama, yaitu Allah tidak melihatnya kelak pada hari kiamat, maka para ulama menyimpulkan bahwa isbal yang dimaksud di sini adalah isbal dengan kesombongan. Jadi ada 3 kelompok, 3 golongan yang tidak akan diajak bicara, tidak dilihat dan tidak disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama musbil karena sombong, dan orang yang suka mengungkit-ungkit sedekah, dan orang yang melariskan barang dagangannya karena sumpah palsu. Nah, ketiga orang itulah yang akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat pedih. Baik, disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Bukhari, "Bainama rajulun yajurru izarahu minal khulaya khusifa bihi fahuwa yatajaljal fil ardi ila yaumil qiyamah." Diriwayatkan Imam Bukhari, ada seorang laki-laki yang kainnya terseret di tanah karena sombong, Allah menenggelamkannya ke dalam bumi. Dia meronta-ronta karena tersiksa di dalam bumi hingga hari kiamat terjadi. Ya, begitu pula diriwayatkan dalam hadis yang lain, "La yanzurullah yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara." Pada hari kiamat nanti Allah tidak akan memandang orang-orang yang menyeret kainnya karena sombong. Taib. Itulah dalil-dalil yang menunjukkan haramnya isbal. Ya. Dan dalil-dalilnya ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama menyebutkan secara mutlak dan yang kedua muqayyad. Yang mutlak sama sekali tidak disebutkan sebab isbalnya. Yang penting isbal maka terlarang. Adapun yang kedua disebutkan sebabnya. Isbal terlarang karena adanya kesombongan. Baik. Sekarang apa hukum isbal berdasarkan dalil di atas? Maka jawabannya jelas. Hukum isbal karena sombong haram hukumnya. Dan ia termasuk dosa besar. Dan dalam hal ini para ulama sepakat. Seseorang yang menjulurkan pakaiannya melebihi batasan yang ditentukan syariat agama, baik dari kalangan laki-laki atau perempuan, ya, bisa diancam dengan siksa apabila ia lakukan itu dengan kesombongan. Dan ini disepakati oleh para ulama. Isbal karena sombong haram hukumnya, ia termasuk dosa besar. Baik. Sekarang bagaimana kalau jika seandainya tanpa kesombongan? Bagaimana jika seandainya tanpa kesombongan? Saya isbal, saya nggak sombong kok. Gitu. Ya meskipun menyatakan diri tidak sombong itu pun bisa jadi sebuah kesombongan. Tapi anggaplah ada seorang yang berhujjah, saya isbal tapi nggak sombong. Apakah hal ini boleh berdasarkan dalil yang muqayyad?
yang menyebutkan bahwa isbal itu haram jika ada kesombongannya berdasarkan tekstual hadis. Baik. Sehingga misalkan ketika kita dapati orang-orang yang berpakaian isbal, ya, dan dia menyatakan dirinya saya tidak sombong, apakah itu dibenarkan atau tidak? Nah, memang pada dasarnya di sini ada khilaf di kalangan ahli ilmu. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu bahwa orang yang isbal dan tidak sombong, ya, minimal hukumnya tidak sampai kepada keharaman. Ada yang menyatakan hukumnya makruh saja. Ya, makruh saja. Makruh ya, bukan malah sunnah atau sesuatu yang dianjurkan, tapi makruh hukumnya. Itu minimal hukum bagi orang yang sombong, bagi orang yang isbal tapi tidak sombong, menurut salah satu pendapat. Namun wallahu taala alam bisawab, pendapat yang lebih mendekati kebenaran bahwa isbal meskipun tanpa kesombongan itu haram, apalagi disertai dengan kesombongan. Jadi tingkatan ancamannya berbeda antara yang isbal tanpa sombong dan isbal dengan kesombongan, berdasarkan tekstual hadis yang kita baca sebelumnya. Baik. Namun mungkin kita akan sebutkan hujjah-hujjah yang dibawa kenapa ada pendapat yang menyatakan bahwa isbal tanpa sombong itu tidak mengapa. Jadi ada beberapa dalil hujjah yang diangkat sehingga dinyatakan bahwa isbal tanpa sombong itu tidak mengapa. Yang pertama, hujjah mereka adalah membawa hadis-hadis yang mutlak kepada muqayyad. Hadis mutlak itu apa sih? Hadis yang umum. Tadi sudah kita bacakan hadis-hadis yang menyatakan bahwa isbal itu haram. Tanpa disebutkan isbalnya karena apa? Enggak disebutkan karena kesombongan, karena keangkuhan, tidak disebutkan. Dan mereka mengatakan hadis yang umum ini harus dibawa kepada hadis yang muqayyad. Hadis yang menyebutkan bahwa isbal yang sombong itulah yang dilarang. Ya. Jadi mereka mengatakan hadis yang mutlak yang umum ini nggak bisa difahami dengan sendirinya. Tapi harus dikaitkan dengan apa? Hadis yang muqayyad. Nah, mereka menganggap demikian. Kemudian dalil yang kedua, mereka berhujjah dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa barang siapa yang menjulurkan pakaiannya hingga terseret tanah, Allah Ta'ala tidak akan melihatnya kelak pada hari kiamat. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan atau menceritakan kondisinya bahwa pakaiannya selalu melorot, kecuali harus selalu dipegang seperti ini. Maka Nabi mengatakan engkau tidaklah melakukan itu karena kesombongan. Oh, berarti karena Abu Bakar dan kita memiliki derajat yang sama sebagai seorang hamba, maka hukumnya pun berlaku. Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Kalau begitu, ya, yang menjadi acuan itu keumuman hukum, bukan sebab. Nah, akhirnya mereka menghukumi apa yang terjadi kepada Abu Bakar sama dengan kita-kita, dan kita pun boleh melakukan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam masalah mendapatkan keringanan untuk bisa isbal. Gitu. Baik, sebelum kita diskusi berkaitan dengan pendalilan di atas, apakah kedua hujjah tersebut bisa diterima sehingga menyatakan bahwa isbal tanpa atau isbal dengan isbal tanpa sombong itu boleh. Nah, sebelum itu kita tengok terlebih dahulu bagaimana penampilan dan sosok teladan kita. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, didapati bahwa izar atau ujung sarung Nabi sallallahu alaihi wasallam ila nisfi saqaih,
Jadi ternyata sarung yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tingginya hingga setengah ya betis, setengah betis. Itu pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Juhaifah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau juga mengatakan, Ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa alaihi hullah hamra ka'anni anzuru ila bariqi saqaih. Saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai baju merah, seakan-akan saya melihat putih kedua betis beliau. Taib. Berdasarkan sosok atau pakaian teladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sarungnya, pakaiannya tingginya hingga setengah betis. Dan beliau alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Ta'ala, dan yang paling jauh dari kesombongan dan paling tawadhu. Itu pun meninggikan pakaiannya hingga setengah betis. Lantas bagaimana dengan kita yang berani mengklaim bahwa saya tidak sombong meski harus menjulurkan pakaian di bawah mata kaki? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang merupakan teladan kita bersama, yang kita tahu dia paling bertakwa, paling takut kepada Allah Ta'ala, yang paling jauh dari kesombongan, yang paling tawadhu, ternyata pakaiannya setengah betis dia, ya, tingginya sampai setengah betis. Dan sebagai seorang hamba yang betul-betul mengakui cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya memiliki konsekuensi untuk mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, innal muhibba liman yuhibbu mudhi'u. Sesungguhnya orang yang cinta kepada siapa yang ia cintai, maka dia akan menjadi pengikut. Banyak orang-orang yang menggombor-gomborkan bahwa dia cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata realitanya bukan hanya sekedar tidak mau mengikuti, bahkan menentang. Nah, ini masalah. Bahkan menentang sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin bisa saja ada orang-orang yang merasa lebih baik, lebih tidak sombong dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau yang paling bertakwa dan paling tidak sombong pun pakaiannya tidak isbal. Nah, sebenarnya sebagai bahan nasihat bagi kita semuanya, yang sangat jauh dari kata seorang hamba yang bertakwa, yang sangat jauh dari kata seorang hamba yang dekat kepada Allah Ta'ala. Dalam artian kita masih berusaha untuk mengejar itu semua, tapi dengan segala macam kekurangan kita. Apakah dengan itu kemudian kita bisa bersantai-santai atau banyak mengabaikan aturan-aturan syariat Islam? Maka semestinya dengan segala macam kekurangan kita, jauh dari kata jaminan, sebagaimana didapatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berusaha lebih untuk bisa berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, itu yang pertama yang harus kita sadari baik-baik. Ya, bagi mereka-mereka yang mungkin bisa dikatakan berhujjah dengan pendapat seorang ulama bahwa isbal itu tidak mengapa asal enggak sombong. Kalau seandainya kita kembalikan kepada besarnya kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka seharusnya kita berusaha untuk mengikutinya. Ya, berusaha untuk. Yang ada ini adalah bukan hanya sekedar meninggalkan, tapi justru malah mencela itu. Ini yang tidak dibenarkan di dalam Islam, dan kita khawatir orang-orang yang tidak isbal kemudian diejek, diolok-olok dengan kata-kata yang tidak baik, entah kebanjiran atau kekurangan bahan kain,
dikhawatirkan hal tersebut salah satu bentuk menghina syariat Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dia hanya mengambil pendapat dan tanpa harus mencela, itu menjadi urusannya kelak pada hari kiamat. Tapi kalau sampai mencela, menghina, ini khawatir dia telah mencela dan menghina syariat Islam. Dan sebagaimana dikatakan tadi bahwa ulama yang berpendapat bahwa isbal tanpa kesombongan itu tidak sampai kepada derajat keharaman, mereka mengatakan minimalnya hukumnya adalah makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci. Nah itu. Tidak sampai kepada derajat haram tapi dia makruh. Dan semestinya itu juga menjadi ukuran apakah memang kita bisa menyepelekannya ataukah tidak. Karena makruh. Meskipun pendapat yang wallahu ta'ala alam bissawab yang bisa atau lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang sama-sama menyatakan keharaman. Baik karena kesombongan atau tidak. Tapi yang berbeda adalah tingkatan ancaman yang diberikan. Baik, sekarang kita masuk kepada diskusi. Tadi katanya pendapat yang mengatakan bahwa isbal itu tidak sampai kepada derajat keharaman selama dia tidak sombong. Mereka berhujah dengan dua hal. Yang pertama tadi apa? Hadis-hadis yang mutlak harus dibawa kepada muqayyad. Hadis-hadis yang umum yang tidak menyebutkan ada sebab sombong itu harus dibawa kepada hadis yang khusus yang menyebutkan bahwa isbal yang sombong itu yang terlarang. Itu pendapat pertama. Baik. Berkaitan dengan masalah hadis umum harus dibawa kepada hadis khusus. Ini ada beberapa hal yang harus diketahui. Membawa hadis umum kepada hadis yang khusus. Misal, ini ada dua hadis ya. Hadis pertama umum, kedua khusus. Pertama umum, kedua khusus. Dengan bahasan yang mirip atau serupa. Contoh dalam masalah ini, isbal. Hadis pertama yang umum juga bahas isbal. Hadis yang kedua yang khusus juga bahas isbal. Tapi ada sedikit perbedaan antara keduanya. Apakah pada saat itu langsung serta-merta kita bawa hadis umum kepada hadis khusus? Yang menunjukkan bahwa hadis khusus inilah yang menjelaskan isi dari hadis umum itu. Apakah langsung serta-merta demikian? Baik. Ini para ulama mengatakan berkaitan dengan hadis umum dan hadis khusus itu ada beberapa kondisi sebelum kita bawa hadis umum kepada hadis khusus. Yang pertama, masing-masing hukum dan sebabnya sama. Maksudnya, antara hadis umum dan hadis khusus, hukum dan sebabnya sama. Hukum yang dibahas dalam hadis umum, sebab yang dibahas dalam hadis umum sama dengan hadis khusus. Itu kondisi yang pertama ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kemudian yang kedua, kondisi hadis umum dan khusus, hukum keduanya sama, tapi sebabnya beda. Nanti akan dijelaskan dalam praktik pengaplikasian dalam keadaan tadi. Hukumnya sama, sebabnya beda antara umum dan khusus. Yang ketiga kebalikannya, sebab keduanya sama, namun hukumnya beda. Sebabnya sama, tapi hukumnya berbeda. Dan yang ketiga, hukum dan sebabnya berbeda. Baik. Dengan memahami keempat kondisi tadi, baru kita bisa lihat apakah semua hadis umum langsung dibawa kepada hadis khusus atau tidak. Atau dia berjalan masing-masing. Nah, sekarang yang pertama dulu. Ya. Hukum dan sebabnya sama. Hukum dan sebabnya sama. Contoh, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah. Ayat ketiga. Hurrimat alaikumul maitatu waddam. Diharamkan atas kalian memakan bangkai dan darah.
darah yang disebutkan pada ayat ini umum, mutlak. Darah yang mana ini? Darah yang mana? Yang diharamkan ini darah yang mana? Taib. Ternyata dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 145, audaman masfuhan, darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Di dua ayat di atas, umum dan khusus, diketahui hukum dan sebabnya sama. Hukum dan sebabnya sama, keharaman darah. Sehingga pada saat itu hadis yang khusus ini sebagai penjelas kepada ayat yang khusus ini sebagai penjelas bagi ayat yang umum. Oh, darah yang dimaksud adalah darah yang mengalir. Itu. Taib. Keadaan yang kedua, hukumnya sama tapi berbeda sebabnya. Contoh berbicara tentang kafarah atau denda membunuh. Pada ayat surat An-Nisa ayat 92, Allah Ta'ala berfirman bahwa kafarah membunuh itu adalah raqabah mu'minah, membebaskan hamba sahaya yang beriman. Taib. Kemudian afan itu khusus ya, khusus. Hamba saya yang beriman itu khusus. Disebutkan hamba saya siapa? Hamba saya beriman. Nah sekarang kalau menjelaskan tentang kafarah sumpah, denda sumpah, disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89, hanya disebutkan raqabah, hamba sahaya. Ya. Hamba sahaya. Baik. Apakah pada saat itu mutlak langsung dibawa kepada yang umum, langsung dibawa kepada yang khusus? Memang di sini ada khilaf. Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pada saat itu mutlak dibawa kepada yang umum dibawa kepada yang khusus. Sehingga disyaratkan keimanan pada budak untuk kafarah sumpah juga, sebagaimana kafarah membunuh. Adapun mayoritas Hanafiyah dan sebagian dari Syafi'iyah mengatakan bahwa tidak perlu yang umum dibawa ke yang khusus. Ini sudah mulai kepada pembahasan ini ya, masalah kaidah-kaidah atau usul fiqh. Mungkin sedikit berat. Kemudian yang ketiga, keadaannya bagaimana tadi? Hukumnya berbeda, sebabnya sama. Contoh, puasa dan membebaskan budak. Ya. Keduanya ditakyid dengan min qabli ayyatamassa, sebelum kedua suami istri itu bercampur. Ya, sebelum kedua suami istri itu bercampur. Adapun memberi makan kepada orang miskin mutlak tanpa takyid pengarahan tertentu. Nah, di sini juga ada pembahasan tersendiri yang mana ada perbedaan pendapat apakah wajib umum dibawa kepada yang khusus ataukah tidak. Keadaan yang keempat, ini hukum dan sebabnya berbeda. Hukum dan sebabnya berbeda. Sehingga yang umum tidak bisa dimasukkan kepada yang khusus. Intinya ibu sekalian dari apa yang sudah disampaikan, ya, yang paling tidak kita fahami adalah tidak semua dalil umum langsung dibawa kepada dalil khusus. Nah itu. Kenapa? Harus dilihat dulu hukumnya sama tidak, sebabnya sama tidak, dan seterusnya. Intinya di situ Bu, biar tidak terlalu melebar ke sana kemari dan lebih bisa memahami inti permasalahannya dan bagaimana sanggahan kepada hujjah tadi. Bahwa ini kan umum, yang umum harus dibawa dong kepada yang khusus. Umumnya apa? Isbal haram tanpa disebutkan sebabnya. Khususnya apa? Isbal yang sombong yang haram. Oh, berarti isbal yang pertama ini maksudnya adalah isbal yang sombong karena yang umum dibawa ke yang khusus. Apakah demikian? Maka yang pertama yang bisa kita jawab adalah tidak semua yang umum langsung serta-merta dibawa kepada yang
khusus itu. Kenapa? Karena dilihat hukumnya sama apa tidak. Sebabnya sama apa tidak. Baik. Sekarang kalau kita lihat kasus isbal. Ya. Ternyata dalil umum dan dalil khusus sama-sama menyebutkannya. Dalil umum dan dalil khusus sama-sama menyebutkannya. Ya, sama-sama menyebutkannya. Hanya saja ada perbedaan dalam penyebutan hukuman. Ada perbedaan dalam penyebutan hukuman. Bagi orang yang isbal karena atau disertai kesombongan, maka ada 4 hukuman berdasarkan dalil yang kita sebutkan. Allah tidak berbicara dengannya pada hari kiamat, tidak melihatnya yaitu dengan pandangan rahmat, tidak mensucikannya, serta mendapatkan azab yang pedih. Ada 4. Orang yang isbal dan sombong. Orang yang isbal disertai dengan kesombongan. Ada 4. Tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan, dan dapat azab yang pedih. Sedangkan isbal yang tidak disertai kesombongan, disebutkan juga hukumannya. Apa? Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Barang siapa yang melebihi pakaiannya di bawah mata kaki, maka di neraka. Dijelaskan bahwa apa yang ada di bawah mata kaki itulah yang mendapatkan siksa. Dan para ulama mengatakan bahwa Nabi tidak menyebutkan hukuman kecuali 1 hukuman saja, yaitu yaitu kaki, ya, kaki yang pakaian yang melebihi daripada mata kaki. Nah, bagian itulah yang mendapatkan hukuman neraka. Jadi jika seorang menurunkan pakaiannya hingga di bawah mata kaki, maka dia akan dihukum bagian kakinya dengan api neraka sesuai dengan ukuran pakaian yang turun di bawah kedua mata kakinya. Dan tidak merata kepada seluruh tubuh. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Syarh Riyadhus Shalihin. Ya. Baik. Berarti ada 2 hal yang berbeda. Baik hukum atau sebab. Ya. Yang pertama membicarakan tentang isbal yang disertai kesombongan. Dan hukumannya berbeda. Hukumannya tidak dilihat, tidak diajak bicara, tidak disucikan, serta diazab pada hari kiamat. Adapun yang menurunkan pakaian di bawah mata kaki tanpa kesombongan ternyata juga dihukum, yaitu hukuman juz'i, lokal. Ya. Kaki yang pakaiannya melewati mata kaki itulah yang mendapatkan hukuman dibakar atau disiksa di hari kiamat. Ya. Nah, kalau kita lihat kembali kepada 2 hal di atas, 2 jenis dalil yang berbeda, kita dapati ada perbedaan hukum antara yang dibahas pada hadis-hadis yang umum dan hadis-hadis yang khusus. Ada hadis yang khusus. Karena kalau seandainya langsung dibawa umum yang khusus, ya seperti dalam permasalahan isbal tadi, ini akan berdampak kepada hukum, salah satu hukum yang tidak terpakai. Ya, salah satu hukum yang tidak terpakai. Tadi, apa yang ada di bawah mata kaki, misalnya gini, orang yang isbal karena sombong, maka hukumannya 4. Orang yang isbal tidak sombong, maka hukumannya 1. Kalau seandainya sanksinya disamakan dan sebabnya disamakan, maka ada salah satu hadis dan dalil yang tidak terpakai, yaitu. Dan khawatir ini malah kembali kepada pendustaan dalil yang sahih. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat kembali kepada 2 dalil di atas, ini aktivitas atau aktivitasnya itu berbeda.
Yang pertama disertai kesombongan dan yang kedua tidak disertai dengan kesombongan. Dan ternyata hukumannya juga berbeda. Yang pertama dengan 4 hukuman karena kesombongan, yang kedua tidak tanpa kesombongan, hanya 1 hukuman yang diberikan. Nah, ini agak panjang Bu ya. Intinya tidak tepat kalau dalil yang umum langsung dibawa kepada dalil yang khusus dalam masalah isbal. Karena dalil yang umum ini memiliki hukum tersendiri, yaitu dalil yang umum memiliki hukum yang tersendiri. Dan ada dalil-dalil lain yang menyebutkan isbal secara umum dan tidak perlu dibawa kepada yang khusus. Contoh, kita sebutkan beberapa dalilnya. Yang pertama diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan dihasankan Syekh Albani rahimahullah taala. Jadi ketika Nabi SAW bertemu atau menjumpai Sufyan bin Abi Sahal, beliau mengatakan la tusbil fa innallaha la yuhibbul musbilin. Jangan isbal karena Allah taala tidak suka orang yang isbal. Ini umum. Ini adalah hadis yang umum. Dan enggak bisa dibawa kepada yang khusus. Dan hadis Hudzaifah, ya Rasulullah memegang betisnya dan berkata, ini adalah tempat sarung atau pakaian bagian bawah. Jika engkau enggan, maka turunkanlah. Fa in abaita fala haqqa li izar fil ka'bain. Jika engkau enggan, maka tidak ada hak bagi sarung di kedua mata kaki. Maksudnya betis ini yaitulah bagian pakaian bawah. Melebihi mata kaki maka itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Dan sekali lagi ini umum. Tidak disebutkan secara khusus apakah dengan kesombongan atau tidak. Yang lain lagi dari Amr bin Sharid. Qala ab'ada Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulan yajuru izarahu fa asra ilaih aw harwal. Faqala irfa' izaraka wattaqillah. Qala inni ahnafa tastaliku rukbataya. Faqala irfa' izaraka fa inna kulla khalqillahi hasan. Fama ru'iya dzalika rajul ba'd illa izaruhu yusibu asnafa saqai au ila asnafa saqai. Jadi kata Amr bin Sharid, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang dari jauh yang menyeret sarungnya di tanah. Maka Nabi pun bersegera atau berlari-lari kecil untuk bisa menghampirinya. Seraya mengatakan, angkat sarungmu dan bertakwalah kepada Allah. Maka orang ini beralasan bahwa kaki saya tidak normal. Lututnya saling menempel. Tidak normal. Mungkin itulah menjadi penyebabnya menutup atau menjulurkan sarungnya hingga ke bawah. Karena kalau seandainya diangkat mungkin akan tersingkap dan terlihat. Baik. Kira-kira apakah dia melakukan karena kesombongan? Menutupnya? Tidak, karena ada hajat kan? Yaitu ingin menutup kakinya. Maka Nabi mengatakan, irfa izaraka, angkatlah sarungmu. Sesungguhnya seluruh ciptaan Allah indah. Ya. Maka setelah itu orang tadi tidak pernah terlihat kecuali sarungnya sebatas pertengahan kedua betisnya. Ya. Nah, hadis ini dengan kasat mata menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tetap memerintahkan orang ini meski isbal bukan karena timbul dari rasa kesombongan, tapi hanya bertujuan untuk menutupi kekurangannya atau cacatnya. Tapi Nabi SAW tetap memerintahkannya untuk mengangkat pakaiannya atau sarungnya hingga setengah betis. Ya, bagaimana dengan kita-kita yang alhamdulillah walillahil hamd diberikan kesehatan yang baik, normal, kondisi yang sempurna. Baik, itu juga dalil umum. Dan tidak bisa dibawa kepada yang khusus. Ya, tidak bisa dibawa kepada yang khusus. Kemudian ada hadis yang ketiga, wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuk inna dzalika minal ma'ruf warfa' izaraka ila nisfi saq fa in abaita fa ilal ka'bain wa iyyaka wa isbal izar fa innaha minal makhilah
wa innallaha la yuhibbul makhilah. Dan janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Engkau berbicara dengan saudaramu meski engkau berbicara dengan saudaramu sambil bermuka manis. Itu merupakan kebaikan. Angkatlah sarungmu hingga tengah betis, jika engkau enggan maka hingga kedua mata kaki. Maksudnya jangan sampai melebihi mata kaki. Yang lebih utama sampai setengah betis atau paling tidak di atas mata kaki. Waspadalah engkau dari isbal, karena sesungguhnya isbal itu termasuk kesombongan. Ya, termasuk kesombongan. Usai menukil ungkapan Ibnu Arabi, Ibnu Hajar mengatakan, kesimpulannya isbal berkonsekuensi melazimkan pemanjangan pakaian. Memanjangkan pakaian berarti untuk kesombongan walaupun orang yang memakai tersebut tidak berniat untuk sombong. Apalagi kalau seandainya diniatkan dengan kesombongan, maka ini melebihi dari apa yang Allah Ta'ala haramkan. Ya, tapi mungkin ada lagi yang berkilah. Yang enggak isbal aja kan bisa sombong, Ustaz. Contoh, misalnya ada orang yang isbal datang ke kerumunan orang yang tidak isbal. Bisa saja pada saat itu mereka akan melihatnya dengan sinis. Ini tidak sunnah, ini tidak sesuai syariat. Lihat kami sesuai syariat. Nah, kemudian mereka berkilah. Berarti sama aja, yang isbal pun enggak juga bisa sombong. Maka kita juga bisa menjawab, bukankah orang yang sholat bisa sombong, orang yang puasa bisa sombong, orang beribadah itu bisa sombong, semua bisa sombong, semua bisa sombong. Oleh karena itu, ya, kita lebih berbenah hati agar dalam menjalankan ketaatan jangan sampai jatuh kepada kesombongan. Itu jawabannya. Bukan berarti karena khawatir sombong, khawatir ria, khawatir ujub kemudian kita meninggalkan. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Nah, begitu pula dalam masalah ini. Kita menjalankan atau kita tidak isbal itu karena menjalankan perintah dan kita menjalankan syariat agama. Ketika ada yang mengabaikan khawatir, itu menjadi sebuah kesombongan, menolak kebenaran. Nah, justru itu yang lebih dikhawatirkan. Itu lebih dikhawatirkan. Baik. Kemudian sanggahan dalil yang kedua. Mereka tadi beralasan dengan apa? Kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yang mana dia beralasan sarungnya selalu melorot. Ya. Maka ada yang beralasan secara tekstual ya saya sama dengan Abu Bakar. Saya isbal ini bukan karena kesombongan. Persis seperti pengakuan Rasul SAW kepada Abu Bakar. Maka jawabannya. Ya. Sebab Abu Bakar sarungnya terjulur itu adalah karena postur tubuhnya. Pertanyaannya, apakah postur tubuh Anda juga sama ketika pakai sarung selalu melorot? Itu. Kemudian disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, inna izari yastarhi ahyanan. Sungguhnya sarungku terkadang turun. Ya. Dalam artian beliau bukan sengaja menurunkan, tapi misalnya lagi makai jalan melorot. Tapi beliau selalu berusaha agar tidak sampai di bawah mata kaki. Ada usaha. Ya. Ada usaha. Nah, ini berbeda dengan kebanyakan yang lainnya. Baik. Sehingga ketika memahami hadis Abu Bakar itu sebagai dalil kebolehan isbal, ini tidak tepat dengan beberapa alasan di atas. Dan juga mungkin ada beralasan saya sama dengan Abu Bakar. Pertanyaannya, apakah isi kalbu kita sama persis dengan apa yang terdapat dalam diri Abu Bakar? Apakah kita bisa memastikan kita tidak sombong? Kalau Abu Bakar bisa dipastikan, kenapa? Karena Nabi yang menyampaikan. Dan Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lantas kita siapa? Berani mengklaim kita adalah orang yang tidak sombong. Dan khawatir ini masuk dalam larangan, fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Dan Allah Ta'ala yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Ya. Dan isbalnya Abu Bakar juga bukan karena faktor kesengajaan, bahkan beliau berusaha untuk menghindarinya. Namun karena posturnya kurus sekali,
Jadi kadang-kadang melorot, tapi beliau tetap berusaha untuk menyesuaikan sesuai dengan pakaian, cara berpakaian yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini para hadirin sekalian. Jadi kesimpulannya dua. Yang pertama isbal atau tidak isbal itu adalah cara berpakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak isbal itu adalah cara berpakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya, maka dia berusaha untuk mencontoh dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak isbal cara berpakaiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, isbal hukumnya tidak ada yang sunnah, tidak ada yang mubah. Tapi kata Imam An-Nawawi, kalau tidak salah pendapat beliau atau yang lainnya, minimalnya hukumnya apa? Makruh. Jika tanpa kesombongan. Namun wallahu alam bishawab, berdasarkan penjelasan yang cukup panjang yang sudah kita sampaikan, isbal baik tidak sombong, apalagi karena sombong, terlarang. Ya, terlarang. Dua-duanya haram. Ya, hanya saja mungkin ada perbedaan tingkat ancaman. Kalau yang tidak sombong tadi, bagian kaki yang isbal kena siksa di neraka. Sementara yang sombong dapat ancaman, tidak dilihat, tidak diajak bicara, kemudian mendapatkan siksa. Baik. Para hadirin sekalian, sekarang bagaimana isbalnya para wanita? Hal ini pernah ditanyakan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan pakaian seorang wanita? Maka beliau menjawab, hendaklah ia menjulurkannya 1 jengkal dari bawah mata kaki. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, itu masih bisa tersingkap. Maka Nabi mengatakan, 1 hasta dan jangan lebih dari itu. 1 hasta dan jangan lebih dari itu. Berdasarkan hadis ini ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, wajibnya wanita menutup aurat dan kaki bagian dari aurat wanita. Ya, kaki bagian dari aurat wanita yang wajib ditutupi. Kemudian yang kedua, batas maksimal pakaian wanita untuk menutupi sekujur tubuhnya adalah sampai 1 hasta dari mata kaki. Ya. Ya, 1 hasta dari mata kaki dan itu batasnya. Ya. Ya, dan itu batasnya. Sehingga isbalnya para wanita itu adalah apabila panjang pakaiannya melebihi 1 hasta atau 2 jengkal ya dari mata kaki berdasarkan hadis di atas. Jadi isbal itu tadi apa? Memakai pakaian yang melebihi batas yang ditetapkan oleh syariat Islam. Nah itu. Ya. Ini para hadirin sekalian, bukan berarti wanita juga harus sampai setengah betis, enggak. Itu hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tapi yang jelas isbal ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan dengan batasan yang berbeda. Laki-laki maksimalnya sampai mata kaki, tidak boleh lebih. Maksudnya sampai di atas mata kaki dan tidak boleh lebih. Kalau perempuan tidak boleh lebih dari 1 hasta ya dari hitungan dari mata kaki. Baik, ini para hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakaian wanita itu sampai di bawah mata kaki sepanjang 1 hasta, itu bukankah akan mungkin terkena najis, kotoran? Apakah bisa digunakan untuk sholat? Ini pernah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, yutahhiruhu ma ba'dah. Pakaian itu akan dibersihkan oleh gesekan tanah yang setelahnya. Jadi akan bersih dan suci dengan sendirinya. Ya. Tapi hal ini tidak berlaku untuk najis-najis yang basah ya, yang membekas. Najis yang kering maka dia bisa hilang dengan sendirinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik.
Itu kiranya bisa disampaikan berkaitan dengan masalah isbal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Di sini ada pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya bagaimana dengan pakaian muslimah khususnya gamis sampai batas apa boleh dipanjangkan? Benarkah boleh sampai sahsa? Maka jawabannya ya, berdasarkan penjelasan terakhir yang sudah disampaikan. Untuk wanita ada larangan isbalnya, yaitu ketika melebihi 1 hasta dari mata kaki. Ya, jadi cara menghitungnya dari mata kaki ya, dari mata kaki dihitung 1 hasta dan itu batas maksimalnya. Meskipun ya ada kemungkinan menyeret-nyeret juga, tapi berdasarkan tadi penjelasan dia akan bersih dengan gesekan yang lain selama dia bukan najis yang basah. Bismillah, anak perempuan saya bekerja di tempat yang ikhtilat. Saya tidak mengizinkan, tapi suaminya yakni menantu saya mengizinkan. Bagaimana saya harus bersikap, Ustaz? Barakallahu fiik. Nasihati, arahkan, bimbing dengan baik dan ajak diskusi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan. Berperanlah sebagai orang tua yang bertanggung jawab atas anaknya, tapi juga dengan cara-cara yang baik. Dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Berdoa agar suami dan anak mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi kita semuanya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah di zaman kita sekarang ini ada orang yang seperti Umar bin Khattab yang suka bersedekah, memberi, mencari sampai bangun di malam hari hanya untuk mencari orang fakir dan wanita-wanita lemah dan tua? Jazakallah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita berharap muncul sosok-sosok pemimpin atau mungkin di antara pemimpin kita saat ini yang bisa betul-betul menjadi seorang pemimpin yang baik berdasarkan contoh-contoh yang ada dari generasi-generasi salaf terdahulu. Bagaimana Abu Bakar, bagaimana Nabi SAW menjadi seorang pemimpin, bagaimana sosok Abu Bakar, Umar dan seterusnya ketika menjadi seorang pemimpin. Kita selalu berharap, ya, kita selalu berharap. Namun salah satu usaha dan upaya kita agar itu semua terwujud itu adalah bermula dari kita sendiri. Bagaimana pemimpin itu tergantung kondisi rakyatnya. Ya. Pemimpin tergantung kondisi rakyat. Bagaimana kondisi kita, begitu pula lah pemimpin kita. Bagaimana kondisi kita? Kalau kita terlalu cinta dengan harta, gila dunia, nanti akan muncul pemimpin yang serupa. Kalau seandainya kita berharap dan berkeinginan muncul pemimpin sebagaimana Umar radhiyallahu taala anhu, maka kita berusaha untuk memperbaiki diri. Memang ini perjalanan yang tidak sebentar. Ini perjuangan yang tidak mudah. Tapi jika tidak dimulai dari sekarang, mau kapan kita bisa mendapatkannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan. Minimalnya lingkup di sekitar kita. Lingkup di sekitar kita. Misal kita ingin yang ditunjuk dan dipilih menjadi Pak RT misalkan. Lingkup kecil. Adalah orang yang bijaksana, yang baik. Maka harapannya itu bermula dari apa? Dari diri kita masing-masing. Kelompok-kelompok. Rumah tangga sini, rumah tangga sini, rumah tangga sini. Mereka adalah orang baik, insya Allah Ta'ala akan muncul dari mereka orang-orang baik pula. Dan sekali lagi, ini perlu perjuangan dan doa agar Allah Ta'ala berikan kemudahan dan kemakmuran bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.